Salam sahabat, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita bicara tentang Anies dalam pusaran kegelapan. Anies ini sejak menjadi politisi, ya terutama sejak menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta, telah berada di dalam pusaran kegelapan politik dan pusaran kegelapan demokrasi. Kita mengetahui bagaimana brutalnya Pilkada DKI Jakarta dengan politik intoleran dan politik agama. Ini yang sangat berbahaya. Tapi yang paling juga menghebohkan belakangan ini adalah munculnya pengakuan tentang utang piutang Pilkada antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, di mana utang piutang Pilkada ini juga tidak tercatat di dalam laporan dana kampanye Anies Baswedan, ya. Dan kedua, kalau memang ini adalah utang pribadi Anies Baswedan, juga tidak tercatat di dalam laporan harta kekayaan pejabat negara yang seharusnya dilaporkan. Dan ini tentu akan menjadi masuk ranah pidana, ya, kalau ditelusuri. Yang berikut adalah Anies Baswedan ini berada dalam pusaran kegelapan penegakan hukum. Karena beredar belakangan ini juga yang katanya bahwa Sudirman Said mengakui deklarasi capres itu untuk menjaga Anies dari penetapan tersangka KPK. Apakah benar demikian? Kita juga tidak tahu. Tetapi di media kita banyak membaca berita-berita tersebut muncul. Tapi faktanya kita tidak tahu. Namun demikian, kalau benar deklarasi itu adalah bertujuan pertama untuk menyelamatkan Anies Baswedan dari tangan penegakan hukum, terutama tangan KPK, ya memang ini menjadi sesuatu yang sangat gelap bagi masa depan penegakan hukum kita ke depan. Bayangkan kalau instrumen politik telah diperalat untuk menghambat penyelidikan, terutama kasus-kasus korupsi. Kita tahu di DKI Jakarta ini banyak sekali, ya, kasus-kasus dugaan korupsi yang menyeruak, mulai dari DP rumah 0%, pengadaan tanah, kasus Formula E, ada bansos, ada jalur sepeda. Hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan di masa Anies Baswedan itu terindikasi markup dan berpotensi untuk menjadi kasus korupsi. Nah, kemudian katanya deklarasi itu dilakukan karena Anies sudah akan ditetapkan tersangka. Kita tidak tahu kebenarannya karena KPK pun tidak pernah bicara dan membuka suara terkait ini. Namun belakangan KPK mengeluh di depan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, bahwa KPK menjadi risih dan terkesan sulit menyelesaikan perkara kasus Formula E karena dipolitisasi. Artinya apa? Ini ada kesesuaian. Jadi mungkin sekali bahwa memang deklarasi itu dilakukan untuk menghambat kinerja KPK sehingga Anies Baswedan tidak menjadi tersangka karena isunya menjadi isu politik. Tetapi bagi saya KPK dengan keluh kesah ini menjadi pengecut, karena harusnya penegakan hukum, penindakan kasus-kasus korupsi tidak boleh dihalangi, tidak boleh dihambat oleh situasi apapun, karena KPK adalah lembaga super body yang tidak seharusnya mundur menghadapi apapun. Dan yang menarik satu hal lagi adalah kalau memang deklarasi itu dilakukan untuk menghambat upaya penetapan status baru terhadap Anies Baswedan, maka para pelaku-pelaku deklarasi ini ya patut sebetulnya diduga telah melakukan instrumen politik untuk menghalang-halangi penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, dan ini sanksinya pidana. Ini yang harus diperjelas sebetulnya, apakah situasi itu benar atau tidak. Pusaran kegelapan berikut adalah ketidaktegasan Anies Baswedan dan tidak beraninya Anies Baswedan terhadap kelompok-kelompok intoleran HTI dan FPI. Anies tampak terus bermain di sini. Hati-hati anak bangsa, jangan sampai negara ini dikuasai oleh kaum intoleran. Pusaran kegelapan berikut adalah kita melihat yang terbaru, konser Dewa di JIS. Maka terbukalah borok sesungguhnya dari kemewahan bangunan yang dibangun oleh Anies Baswedan tersebut. Firaun juga dulu banyak membangun bangunan. Bahkan apa yang dibangun oleh Firaun jauh lebih hebat daripada yang dibangun oleh Anies Baswedan, yaitu JIS yang minim akses, minim jalur evakuasi, yang tentu ini akan sangat berbahaya, membahayakan masyarakat yang datang menyaksikan acara apapun di sana. Dan kita berharap bahwa Mas Heru, pejabat gubernur, akan menjadi pekerjaannya banyak untuk cuci piring kotor Anies Baswedan selama 5 tahun. Jadi banyak sekali pusaran kegelapan politik dan pusaran kegelapan demokrasi dan pusaran kegelapan penegakan hukum yang mana selalu ada Anies Baswedan di situ. Apakah
ini rekam jejak yang akan dijual oleh Anies Baswedan kepada masyarakat bangsa Indonesia, di mana sekarang Anies Baswedan rajin keliling dengan tagline sebagai capres perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari penegakan hukum, penangkapan korupsi menjadi mengintervensi penegakan hukum dengan menggunakan instrumen politik. Wahai anak bangsa, cerdaslah memilih pemimpinmu ke depan, karena kemiskinan bangsa diakibatkan oleh korupsi salah satunya. Ayo kita dukung penegakan hukum untuk tegaknya kesejahteraan masyarakat kita. Salam dari saya, Ferdinand Hutahian.